paling ikonik dalam anime dan manga One Piece karya Eiichiro Oda. Dia adalah pendekar pedang yang menggunakan gaya bertarung unik bernama Santoryu, di mana dia menggunakan 3 pedang sekaligus, 2 di tangannya dan 1 di mulutnya. Selain keahliannya yang luar biasa dalam bertarung, salah satu kualitas Zoro yang paling menonjol adalah loyalitasnya yang tak tergoyahkan terhadap kaptennya, Monkey D. Luffy, dan kru bajak laut topi jerami. Zoro pertama kali diperkenalkan sebagai pemburu hadiah yang ditakuti. Dikenal karena keahliannya sebagai pendekar pedang. Namun, kehidupannya berubah setelah dia bertemu Luffy yang menyelamatkannya dari hukuman mati di desa Shells Town. Sebagai balasan atas tindakan mulia Luffy, Zoro memutuskan untuk bergabung dengan kru bajak laut topi jerami sebagai orang pertama. Namun, dia bergabung bukan hanya karena hutang budi, tetapi juga karena visi Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut, sesuai dengan cita-cita Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Sejak saat itu, Zoro berjanji untuk tidak pernah kehilangan atau membiarkan cita-citanya terhalang, tetapi juga menyatakan bahwa dia akan mengorbankan segalanya untuk melindungi Luffy dan mimpinya. Janji ini menjadi inti dari karakter Zoro dan menjadi dasar dari segala tindakannya sepanjang cerita. Di tengah lautan yang tenang, Baratie, restoran terapung, menjadi saksi dari pertarungan epik antara 2 pendekar pedang, Roronoa Zoro, seorang pemula dengan ambisi besar untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, dan Dracul Mihawk, sang pendekar pedang legendaris yang telah lama memegang gelar tersebut. Zoro berdiri tegak di geladak, menggenggam 3 pedangnya dengan penuh keyakinan. Sorot matanya tajam, penuh tekad, meski ia tahu betapa besar jurang kekuatan antara dirinya dan Mihawk. Sementara itu, Mihawk hanya membawa 1 pedang kecil di tangannya. Sebuah pisau kecil yang nyaris seperti mainan dibandingkan dengan pedang besar miliknya, Kokuto Yoru. Aku akan mengalahkanmu dan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, seru Zoro dengan suara lantang. Mihawk menatap Zoro dengan dingin. Kamu terlalu muda dan tidak berpengalaman, tapi aku menghargai keberanianmu. Baiklah, mari kita lihat sejauh mana tekadmu. Zoro menyerang lebih dulu dengan kecepatan luar biasa, mengayunkan pedang-pedangnya dengan teknik khasnya, Santoryu. Namun, Mihawk dengan mudah menangkis semua serangan itu hanya dengan pisau kecilnya. Setiap serangan Zoro terasa seperti menghantam dinding baja, tak mampu menembus pertahanan Mihawk. Apakah ini batas kekuatanmu? Tanya Mihawk sambil menangkis salah satu serangan Zoro. Kau tidak akan pernah bisa melampaui aku jika hanya sejauh ini. Zoro menggertakkan giginya. Ia tahu Mihawk benar, tetapi tekadnya tidak goyah. Dengan semua kekuatan yang tersisa, ia menggunakan jurus andalannya, Onigiri. Serangan itu begitu cepat dan mematikan, tetapi Mihawk hanya menggerakkan pisau kecilnya dengan tenang, mematahkan serangan itu tanpa usaha berarti. Namun, Mihawk melihat sesuatu dalam diri Zoro yang berbeda dari lawan-lawannya sebelumnya. Tekad yang tak tergoyahkan, keberanian yang melampaui rasa takut akan kematian. Ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan pedangnya yang sebenarnya, Kokuto Yoru. Zoro, aku akan memberimu penghormatan. Aku akan menggunakan pedangku untuk mengalahkanmu, kata Mihawk dengan nada serius. Zoro hanya mengangguk, menurunkan pedangnya. Kalau aku harus kalah, biarlah aku kalah dengan penuh kehormatan. Dalam satu tebasan cepat, Mihawk melukai tubuh Zoro, tetapi tidak membunuhnya. Luka itu dalam, tetapi Zoro tetap berdiri, tidak bergeming. Pantang bagiku untuk mundur, lebih baik mati daripada menyerah, katanya dengan suara penuh determinasi. Melihat keberanian Zoro, Mihawk tersenyum tipis. Kau punya potensi, datanglah mencariku lagi suatu hari nanti, ketika kau cukup kuat untuk menantangku. Zoro terjatuh. Namun ia bersumpah kepada dirinya sendiri, dan kepada Luffy, kaptennya, bahwa ia tidak akan pernah kalah lagi sampai ia mencapai tujuannya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Meskipun kalah, Zoro tidak pernah menyalahkan Luffy karena ia yakin bahwa bersama Luffy, impiannya akan terwujud.
Pengorbanan demi kapten. Di tengah malam yang mencekam di Thriller Bark, setelah Straw Hat Pirates berhasil mengalahkan Gecko Moria, suasana menjadi semakin genting. Tubuh Luffy tergeletak tak sadarkan diri, kelelahan setelah pertempuran besar. Namun, ancaman baru muncul. Bartholomew Kuma, seorang Shichibukai yang ditakuti, berdiri di hadapan kru. Dengan kekuatan dan wibawanya, ia mengumumkan niatnya untuk menangkap Luffy atas perintah pemerintah dunia. Kru topi jerami terkesiap, meski tubuh mereka sudah babak belur, semangat mereka tak gentar. Sanji, sang koki berjiwa ksatria, maju menawarkan dirinya sebagai gantinya. Oi, こんなマリム剣士より俺の命取っとけ。今はまだ海軍は俺を軽く見てるが。 Namun, Zoro, sang pendekar pedang, menghentikannya dengan tegas. Aku yang akan melakukannya, kata Zoro, suaranya penuh keyakinan. Dia melangkah maju, tubuhnya tegap meski darah masih menetes dari luka-lukanya. Kapten kita adalah orang yang akan membawa kita ke puncak. Jika seseorang harus berkorban, itu aku. Kuma, terkesan oleh keberanian Zoro, menawarkan tantangan yang mengerikan. Dengan kekuatannya, Kuma menarik seluruh rasa sakit dan kelelahan yang dialami Luffy dari tubuh kapten mereka, lalu memindahkannya ke Zoro. Rasa sakit yang luar biasa, hasil dari pertempuran hidup dan mati, sekarang mengalir ke tubuh pendekar pedang itu. Ketika rasa sakit itu menghantamnya, Zoro menggigit bibirnya untuk menahan jeritan. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak runtuh. Sanji, yang menemukan Zoro setelahnya, hanya bisa berdiri terpaku. Di tempat itu, Zoro berdiri tegak, darah menetes di sekelilingnya, namun wajahnya tetap keras dan penuh tekad. Ketika Sanji bertanya apa yang telah terjadi, Zoro hanya menjawab dengan suara dingin. Tidak ada yang terjadi. Malam itu, pengorbanan Zoro menjadi simbol dari loyalitas dan dedikasinya yang tanpa batas terhadap kaptennya, Luffy, dan impian mereka bersama. Kesetiaan pada tujuan. Setelah perjalanan panjang menuju Sabaody Archipelago, kru topi jerami menghadapi serangkaian peristiwa yang mengguncang. Serangan dari Admiral Kizaru, Pacifista, dan bajak laut Heart dipuncaki oleh kemunculan Bartholomew Kuma. Dengan kemampuan mengerikan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, Kuma memisahkan seluruh kru, mengirimkan mereka ke tempat-tempat terpencil yang berbeda. Masing-masing anggota menghadapi takdir mereka sendiri, namun Zoro menemukan dirinya di lokasi yang tak terduga. Pulau Kuraigana, di mana Dracula Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia, tinggal. Dalam kondisi terluka parah, akibat pertempuran di Thriller Bark dan Sabaody, Zoro tahu bahwa dirinya tidak berada dalam posisi untuk menantang Mihawk. Namun, jiwa ksatria dalam dirinya tidak membiarkan rasa putus asa menguasai. Alih-alih merasa kalah, Zoro memanfaatkan kesempatan langka ini. Dia tidak hanya mengakui kelemahannya, tetapi juga menyadari bahwa untuk melindungi kaptennya, Luffy, dan semua rekan satu krunya, dia membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan penuh tekad, Zoro memohon kepada Mihawk untuk melatihnya. Sikap ini tidak biasa bagi Zoro, seorang pria yang dikenal karena harga dirinya yang tinggi. Namun, demi mimpi dan loyalitasnya kepada Luffy, dia rela menanggalkan egonya. Mihawk, yang awalnya memandang permintaan ini dengan rasa heran, akhirnya setuju setelah melihat keteguhan hati Zoro. Dia menyadari bahwa di balik permohonan ini, terdapat seorang pendekar pedang sejati yang bersedia mengorbankan segalanya demi kekuatan yang lebih besar. Latihan di bawah Mihawk bukanlah hal yang mudah. Setiap hari adalah ujian, tidak hanya kekuatan fisik tetapi juga mental. Zoro harus menghadapi rasa sakit, keraguan, dan batasannya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dalam setiap ayunan pedang, dia mengingat tujuannya. Menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi impian orang-orang yang dia sayangi. Di sini kita bisa lihat pengorbanan Zoro.
Dia rela mengesampingkan egonya sebagai pendekar pedang untuk memastikan Luffy mencapai impiannya. Loyalitas Zoro tidak hanya kepada Luffy sebagai kapten, tetapi juga kepada teman-temannya dan cita-cita bersama. Bagi Zoro, loyalitas berarti 1. Berani berkorban. Zoro selalu siap mempertaruhkan nyawa demi melindungi kru dan impian mereka. 2. Ketaatan pada pemimpin. Meskipun Zoro tidak ragu menyuarakan pendapatnya, dia sepenuhnya percaya pada keputusan Luffy. 3. Menepati janji. Janji kepada Kuina dan Luffy adalah fondasi hidupnya. Alur ini menunjukkan bahwa loyalitas Zoro bukan hanya kata-kata, tetapi tercermin dalam tindakan nyata, menjadikannya simbol kesetiaan di One Piece.